Selamat sore sahabat Stars. Sore ini kami berada di kawasan Malioboro di depan Hotel Garuda. Bersama saya adalah Mas Danta. Beliau adalah salah satu anggota tim yang memenangkan lomba penataan kawasan Malioboro pada tahun 2013. Bersama saya adalah adik-adik mahasiswa Stars YKPN. Simak acara ini ya, jadi adik-adik nanti akan bertanya tentang bagaimana mengikuti lomba dan memenangkannya. Terima kasih. Mungkin bisa diceritain Mas Danta tentang proses bagaimana perancangan di pedestrian Malioboro ini. Oke, pertama-tama saya mau cerita dulu nih tentang awal mulanya gitu. Dulu tahun 2013 pemerintah Kota Yogyakarta provinsi itu melaksanakan sayembara nasional yang diikutin kurang lebih 150-an lebih lah peserta gitu. Kebetulan kita juara satu. Berserta saya sama tim-tim itu ada 5 orang. Kita ngasih nama itu Jogja Limo. Itu ada saya, Mas Gusma, ada Irwan, ada Akbar, ada Iqbal, dan semuanya udah pisah semua sekarang. Nah, tahun 2013 itu dipilih juara 1 sampai juara 5. Juara 1 sampai juara 5, terus kita dikasih tugas sama Sultan untuk gabungin semua juara 1 sampai 5 itu dalam satu master plan. Ya, dalam satu master plan yang teman-teman lihat sekarang gitu. Tapi pasti ada antara master plan dan pelaksanaan ada yang dipas-pasin gitu ya, karena mungkin ngelihat keadaan dan situasi gitu sih. Apakah dari kelima konsep itu susahnya apa Mas buat nyatuin? Sebenarnya setiap kelima peserta itu tuh unik-unik semua gitu. Ada yang dari bentuknya unik, ada dari ceritanya unik, terus ada mengelola ruangnya itu unik gitu. Nah, itu semua dikombin menjadi satu yang teman-teman lihat sekarang gitu. Kalau dilihat susahnya sih semua itu relatif gitu ya, relatif. Cuman kita mau nggak mau menggabungkan jadi satu gitu. Apakah dari kelima peserta itu ya punya idealis sendiri-sendiri atau bagaimana? Apakah itu bisa diatasi? Oke. Kalau kita ikut sayembara pasti kita kan punya pemikiran yang sangat ideal. Pemikiran sangat ideal tuh kalau kita mau desain apa gitu pasti pengennya apa yang ada di pikiran kita gitu. Dan setiap peserta saat itu 150-an tuh idealis semua dan semuanya rasanya bagus semua gitu. Yang pusing sebenarnya jurinya suruh milih. Ya, jurinya suruh milih yang pusing gitu. Saat itu keputusan itu ada di tangan Sri Sultan gitu, setahu saya gitu. Karena juri memilihkan 10 besar apa 5 besar, terus Sultan memilih mana yang paling cocok untuk Kota Jogja. Kebetulan itu kita dipilih gitu dengan konsep teras budaya yang sekarang itu dipakai jadi teras Malioboro 1, 2 gitu. Itu sih gitu. Terus ini Mas, ada trik nggak buat sayembara itu biar lebih rapi atau punya strategi pengaturan timnya gimana, bagi kerjaannya gimana biar lebih memenuhi syarat sayembara gimana Mas? Oke, sayembara itu sebenarnya unik ya. Pertama itu emang sayembara itu biasa dibagi 2, ada tim, ada sendiri gitu. Nah, biasanya yang paling enak sih tim, jadi nggak capek banget gitu. Nah, syarat pertama itu kamu harus cari teman-teman deket yang kompak lah, menurut saya. Cari teman-teman yang kompak, apalagi kalau teman dekat, teman seangkatan segini gitu kan enak banget gitu. Itu pertama cari tim yang bisa ngertiin satu sama lain. Kedua, harus tahu kalau pas saat kita ikut, kita harus tahu jurinya siapa. Karena kan juri yang menentukan, jadi kita harus tahu karakter jurinya. Stylenya ya mungkin ya. Seperti apa, karena mau nggak mau arsitektur itu kan subjektif ya, nggak ada yang objektif gitu, karena suka atau tidak suka. Terus yang ketiga itu kita harus bisa membaca tor, apa yang dimauin sama penyelenggara sayembara gitu. Kalau itu udah tinggal ide kreatif.
Untuk ini tips memilih ketua tim mungkin ya. Ketua tim kan pasti dia harus membawa konsep yang bagus ya untuk dikompetisikan. Gimana itu Mas? Kalau ketua tim sebenarnya sih harusnya kalau dulu di Jogja Limo, tim kita namanya Jogja Limo itu sebenarnya nggak pernah punya ketua tim. Cuman kita punya memilih orang-orang yang bisa menggabungkan semua ide orang 4 itu gitu. Atau setiap sayembara sih, pokoknya tuh ada satu orang tuh biasanya yang dia pemikirannya terbuka, terus dia bisa ngambilin ini bagus, ini bagus, ini bagus. Nah itu yang dijadiin leader. Jadi bukannya ketuanya itu yang memiliki konsep tersendiri terus anggotanya ngikutin, tapi kita bareng-bareng. Iya, harus anggotanya itu ya. Bener, karena sayembara itu konsepnya kolaborasi, nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih jelek. Jadi semua itu melengkapin gitu. Karena kalau ada yang lebih pintar, ada yang itu ntar akan kerja sendiri atau satunya ngerasa cuman jadi tukang gambar. Mas mau tanya, cara memilih konsep untuk sayembara ini tuh bagaimana? Sebenarnya saat kita menentukan konsep itu sebenarnya kita harus dari analisis dulu sih gitu, dari analisis terus kita tentuin kebutuhannya apa, solusinya apa, terus kita gabungin sama kemauan dari TOR. TOR itu Term of Reference, kalau bahasa Indonesia apa ya? KK, Karaka Acuan Kerja. Itu di sayembara pasti ada. Nah dari situ kita gabungin dari masalah, terus kebutuhan, terus maunya KK apa, terus dicari ide kreatifnya. Ide kreatif itu yang dijadiin konsep gitu. Itu yang jadi kayak di Malioboro ini kan kita ngelihatnya karena kita kasih nama teras budaya itu karena dia berada di depan keraton. Jadi kalau depan keraton kan kalau misalnya rumah depan itu kan biasanya ada teras tempat orang nongkrong-nongkrong. Nah ini kan keraton, terus itu tempat orang nongkrong se-Indonesia, terus tempat berkumpulnya orang se-Indonesia kan, terus tempat budaya, kumpul budaya, akhirnya dijadiinlah term konsep teras budaya di Malioboro. Jadi sesimpel itu, sebenarnya simpel sih gitu. Berarti dalam kita memilih konsep itu tuh kita diberi waktu dulu atau gimana? Iya pasti dikasih waktu sih, tapi kalau sayembara itu pendek kan waktu itu, sayembara itu cuma sebulan biasanya. Sayembara Malioboro itu sebulan apa 2 bulan saya lupa, tapi biasanya rata-rata sebulan. Nah untuk konsep itu paling kita cuma punya waktu sekitar 2 minggu. 2 minggunya untuk gambar gitu. Jadi emang dibutuhin kecepatan sama banyak baca, sama banyak jalan-jalan. Karena kalau orang yang bisa nyusun konsep itu kalau bagus dia harus banyak baca sama banyak lihat-lihat, literasi lah gitu. Kalau orang yang nggak punya literasi biasanya nyusun konsep sulit. Gitu. Ada lagi? Oke. Saya di sini mau tanya nih Kak, untuk misalnya untuk desainnya itu sampai benar-benar fix itu tuh perlu pengulangan berapa kali dan mesti kan membutuhkan waktu yang lama ya karena pengulangan itu berapa kali kira-kira? Oke, jadi kalau kita ngedesain sayembara ya, nggak cuma Malioboro, itu kan ada 2 tahap proses sayembaranya sama tahap kalau ini dibangun kayak di Malioboro. Kalau pas tahap sayembaranya itu biasanya tuh setiap orang itu akan membawa idenya masing-masing. Jadi biasanya unlimited, bisa berkali-kali gitu. Tapi biasanya sih nggak lebih dari 3 kali, karena kalau lebih 3 kali kan waktunya nggak ada. Tapi biasanya sih paling banyak 3 kali. Nah itu yang akan diramu jadi gitu. Terus kalau udah selesai itu biasanya dikumpul. Kalau menang dibangun kayak di Malioboro ini. Malioboro ini master plan-nya itu tuh sampai 1 tahun kalau nggak salah prosesnya gitu. Kalau nggak salah ya pokoknya antara 6 sampai 1 tahun gitu untuk ngeramu dia bisa dibangun oleh Pak Gono gitu. Nah itu biasanya itu sampai berkali-kali juga gitu karena kan ada ngedesain misalnya kayak tempat duduk kita ini gitu harus didesain dicoba ke masyarakat karena ini fasilitas umum. Oh masyarakat suka dan aman secara keamanan dan apa ya keselamatan, nggak dicolong orang.
itu aman dipakai gitu. Terus ini juga diganti. Jadi biasanya sih prosesnya lebih dari sekali, tapi sih nggak lebih dari 5 kali lah gitu. Karena kalau lebih dari 5 kali itu udah ngabisin waktu banyak banget gitu. Terus kayak ada terkendala sendiri gitu nggak Kak, yang kayak bener-bener itu tuh agak sulit gitu? Oke, kalau kendalanya sih banyak ya gitu. Kalau misalnya kita ngedesain kayak public facility kayak gini tuh, kendala paling berat itu tuh sebenarnya lebih ke sosial karena kan ngelibatin banyak orang gitu. Ada pedagang di sini, terus ada kalau dulu parkir gitu, sama kita juga sebagai pengunjung itu harus dipikirin. Terus kedua itu pendanaan. Kan kalau bangun apa-apa harus ada duitnya kan gitu. Nah itu juga harus dipasin juga gitu, karena kalau desainnya terlalu wah duit yang nggak ada nggak bisa dibangun gitu. Terus kendala ketiga sebenarnya sih lebih pada egois. Arsitek kan selalu egois ya, nggak pengen gini bisa gini gitu. Nah itu kendala yang paling besar dari semua, itu egois desainernya. Dari 5 kelompok itu? Dari satu kelompok kan, kalau udah dipilih kebetulan satu kelompok itu gitu. Karena idealis juga tuh kadang-kadang nggak dibagi ya, itu terpilah-pilah nanti akhirnya udah masuk di kita di desainer gitu, ntar masuk lagi di pemerintahan kan punya standar syarat yang harus diikutin gitu. Arsiteknya mungkin terlalu over gitu kan, harus direm, itu berubah lagi gitu kendalanya gitu. Terus ntar ke masyarakat berubah lagi gitu, jadi banyak TikToknya gitu kalau kita ngedesain kayak Malioboro yang public facility ini gitu. Jadi ya pasti itu jadi kayak hal yang akan selalu mengikuti di setiap proses desain sih, dan itu ya hal yang biasa. Isi Kak, saya mau tanya, dalam sebuah kontes atau lomba desain kan memerlukan sebuah tim. Untuk timnya itu cara mengordinirnya gimana ya Kak? Karena kan memerlukan waktu dan tenaga yang sangat banyak ya. Oke, tim ini masalah utama sih gitu di dalam sebuah sayembara gitu yang dia beregu gitu. Pertama sih selalu cari temen yang kita udah kenal dan kita tahu potensinya gitu. Yang paling penting adalah tahu potensinya. Kayak misalnya dulu saya punya tim di Jogja 5 itu, kita harus tahu potensi masing-masing. Jadi nggak boleh ada satu tim yang potensinya sama. Kalau potensi sama ntar ada yang nganggur satu gitu. Jadi dia harus ada tahu mana yang tukang banyak ngomong, kita harus tahu mana yang dia itu nggak bisa ngomong tapi dia bisa gambar, kita harus tahu mana yang segi teknis bisa tahu gitu. Nah itu harus dikumpulin jadi satu gitu. Terus mana yang render, misalkan butuh render kan gitu, paneling, nah itu harus tahu. Jadi ntar kerjanya tinggal aku bagian desain, setelah desain ntar bagian 3D-in, kasihin ke situ. 3D udah selesai, siapa yang bagian cuap-cuap gitu kan, kalau kita kan ngata-ngatain gitu kan, nah cuap-cuap itu siapa gitu. Nah itu harus tahu potensinya, jadi nggak boleh dalam satu tim itu tuh ada kemampuan yang sama. Kalau ada yang sama itu biasanya berantem, karena kan idealisme sama gitu. Nah, saya juga mau tanya, kalau berkaitan dengan suatu desain tuh penentuan idenya tuh karena satu tim itu satu orang atau semua anggota tim itu boleh menyalurkan idenya? Oke, soal ide, nah ini menarik, ini paling sulit sih di sayembara gitu. Kadang-kadang tuh sangat random. Kadang-kadang ada yang udah bawa ide bagus, atau kadang-kadang tuh saling berantem. Saya seringnya berantem dulu gitu. Nah biasanya, tapi kita harus konsisten. Kita harus objektif ngelihatnya. Jadi kalau misalnya ada teman idenya bagus, itu harus didukung, jangan dijatuhin gitu. Jadi biasanya kita harus tahu. Jadi biasanya kalau berlima apa bertiga lah gitu, bertiga kita lihat, oh ini idenya bagus nih, harus diskusi dulu. Kalau idenya bagus, ide kita yang nggak diterima kita drop, turunin, kita dukung di idenya untuk jadi bagus. Harusnya gitu. Jadi harus itu belajar namanya kolaborasi. Kan sekarang kan kita nggak bisa bekerja sendiri, harus kolaborasi. Nah belajarnya di situ. Jadi harus mau dengerin orang
gitu sih kalau jadi arsitek yang kerjanya tim. Udah, mungkin makasih Mas. Oke. Sahabat Stars, demikian bincang-bincang belajar kita mahasiswa Stars dan saya sore ini dengan Mas Danta. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu. Dadah. Dah.